Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece chapter 997 sudah bergentayangan. Namun kali ini penampakannya sudah dalam mode penuh, tidak seencrit-encrit seperti spoiler yang rilis di hari Selasa kemarin. Manga One Piece kembali mendapatkan cover page yang merupakan request dari para opler. Terlihat Sanji yang sedang bermeditasi di dalam kuil. Namun meditasi yang dilakukan oleh Sanji tidak berjalan mulus karena dia terdistorsi dengan Nami yang sedang bermain bola voli di halaman luar kuil. Ya, pandangan Melorin Sanji fokus ke arah dua buah bola voli kembar yang selalu dibawa oleh Nami kemanapun dia pergi. Melihat Sanji yang gagal fokus saat bermeditasi, biksu kuil tersebut memukul Sanji. Biksu tersebut merupakan sosok rakun dan membawa 3 pedang. Apakah cover page kali ini adalah sindiran Odading Sensei pada sosok Sanji? Karena dari spoiler kemarin, Sanjay berhasil tertangkap dan Zoro menjadi MVP dalam chapter kali ini. Manga One Piece chapter 997 mendapatkan judul Hamura atau Flames, dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti api. Sebagaimana dengan akhir pada Manga One Piece chapter 996 kemarin, Sanjay Suranjay mendengar suara dari 2 orang yang sepertinya sedang melakukan perbuatan mantap-mantap. Nah, pada Manga One Piece chapter 997 kali ini terungkap jika suara tersebut berasal dari 2 pekerja mantap-mantap jebolan dari Gang Doli cabang Onigashima yang bernaung di bawah label Mami Black Maria. Suara tidak senonoh itu sengaja diteriakkan oleh anak buah Black Maria dan merupakan sebuah perangkap yang dipersiapkan untuk menciduk orang-orang mesum yang ada di sekitar mereka. Ya, Sanji berhasil masuk ke dalam perangkap 19 detik milik Black Maria, dan tanpa sadar Sanji sudah terjebak di jaring laba-laba. Kemudian terlihat Sanji dikelilingi oleh Black Maria dan anak buahnya yang memiliki penampakan seperti Shaiton dari Jepang. Nah, belum dapat dipastikan berasal dari mana jaring laba-laba tersebut. Apakah ini kemampuan dari Black Maria ataupun pemakan buah iblis Smile laba-laba? Jika memang jaring tersebut berasal dari Black Maria, ada kemungkinan Black Maria adalah pemakan buah iblis tipe Zoan jenis bala-bala. Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan 2 headliner yang mencoba memblokir di area tangga lantai ketiga yang menuju ke lantai keempat kastil milik Kaido. Kedua headliner itu bernama Poker dan Mizerka. Poker adalah pemakan buah Smile jenis ular kadut, sedangkan Mizerka adalah pemakan buah Smile jenis gorila. Penampilan mereka terlihat keren, tak seperti rekan sejawatnya yaitu Hamlet dan Fortrix, serta Smile Pandaman yang penampilannya benar-benar sangat membagongkan sekali. Namun, Luffy dan Jinbe tidak melalui tangga utama untuk dapat naik ke lantai 4. Melainkan mereka berdua menggunakan tangga darurat yang dibuat oleh para samurai dengan menjebol plafon antara lantai 3 dan lantai 4. Sehingga Luffy dan Jinbe dapat naik dengan mudah ke lantai 4, sedangkan Poker dan Mizerka hanya melongo di tangga utama, karena tak menyadari jika Luffy dan Jinbe naik melalui tangga darurat. Sepertinya yang akan berhadapan dengan kedua pengguna Smile tersebut adalah Kid dan Killer. Mengingat pada Manga One Piece chapter 996 lalu, mereka berdua diperlihatkan sedang menuju ke lantai 4 kastil milik Kaido. Shin kemudian berpindah. Big Mom terlihat berhasil naik ke atap Onigashima melalui lubang serabi lempit yang dibuat oleh naga Kaido pada saat dia terbang menerobos panggung pesta di kastil miliknya. Saat Big Mom berhasil naik ke atas rooftop, tiba-tiba ada benda yang jatuh dari lubang serabi lempit tersebut. Pluk! Ternyata benda yang jatuh adalah lengan dari Okiku. Zoro yang sadar jika tangan itu milik Okiku, wanita pria yang disukai oleh sahabatnya sendiri, Sanji, dia langsung marah dan masuk ke mode serius. Tanpa basa-basi dan tanpa tersesat tentunya, Zoro langsung bergerak menghampiri Appo yang saat ini sedang sibuk bertarung dengan Diaz Drake. Itoryu. Slash. Scratchman Appo terlihat berdarah-darah setelah terkena tebasan Zoro yang menggunakan teknik Itoryu atau satu pedang miliknya. Scratchman Appo berhasil dikalahkan oleh Zoro dalam sekali tebasan. Appo merupakan salah satu supernova yang tingkatan kekuatannya bisa dibilang setara dengan Zoro, yang juga masuk ke dalam bagian supernova. Sebelum Appo, Zoro berhasil mengalahkan Killer yang juga masuk ke dalam bagian supernova, dan itu pun juga dalam satu kali serangan. Sebelumnya pun, Zoro sempat melawan Basil Hawkin, namun dukun beranak tersebut lebih memilih untuk mundur dan tak melawan Zoro serta Luffy. Apakah dengan fakta tersebut, Zoro bisa dikatakan sudah berada di level yang berbeda dengan para supernova? Sehingga saat ini Zoro lebih cocok berhadapan dengan salah satu komandan dari Yonko. Bahkan, melawan sang Yonko itu sendiri.
Selain berhasil mengalahkan Appo, Zoro juga berhasil mengambil vaksin yang berada di tangan Appo. Zoro kemudian langsung memberikan vaksin tersebut kepada Chopper dan menyerahkan seluruh tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan di panggung utama ini pada Chopper. Di sisi lain, Chopper mengumumkan jika dirinya sudah mengetahui bumbu dapur yang ditambahkan oleh Queen pada virus Shaitonnya tersebut. Chopper mengatakan jika virus tersebut dicampur dengan gas yang mampu menurunkan suhu tubuh. Jika orang-orang yang terinfeksi virus tersebut menghangatkan badan mereka dengan menggunakan api, maka niscaya penyebaran virus tersebut akan terhenti. Chopper kembali melanjutkan ceramahnya. Jika sebaiknya semua orang yang terinfeksi menghangatkan diri mereka sendiri, sembari Chopper membuat vaksin untuk menyembuhkan mereka. Dia berjanji akan menyembuhkan mereka semua, termasuk para Kroucho Kaido yang notabene adalah musuh. Queen yang mendengar ceramah dari Chopper bukannya bertobat, malah semakin memanas hatinya. Queen berniat untuk menembak mati Chopper menggunakan bazooka miliknya. Zoro yang menyadari jika Queen akan melakukan hal yang tidak senonoh, langsung mengeluarkan serangan berupa shockwave dan berhasil menghancurkan bazooka milik Queen. Zoro dengan penuh amarah langsung menatap Queen dan berkata, "Aku berada di sini bukan untuk mengikuti lomba 17-an yang kau adakan. Namun, aku di sini berniat untuk mencincang dan meneposkan bokong milik Kaido, sang makhluk terkuat saat ini." Apakah ini merupakan clue dari Odading Sensei yang sangat berfaedah? Jika benar Zoro berhasil membelah naga Kaido, hal ini akan menjadi momen yang pas untuk men-trigger flashback mengenai Ryuma, sang dewa pedang, yang pernah membelah naga. Apalagi saat ini Onigashima sedang OTW menuju ke ibu kota bunga. Tepat setelah Zoro mendeklarasikan tekadnya untuk membelah naga Kaido, tiba-tiba Pulau Onigashima bergetar dengan hebat. Brook salah mengira jika gempa ini berasal dari haki Zoro, lebih tepatnya Housoko Haki milik Zoro. Namun ternyata guncangan tersebut bukan berasal dari haki milik Zoro. Zoro yang sudah kalap langsung berusaha mencari jalan untuk dapat naik ke atas rooftop Onigashima. Namun King dan Queen masih bersiaga menghalangi siapa saja yang berniat untuk naik ke atap. Tiba-tiba Marco de Puyuh muncul dan menawarkan pertolongan pada orang-orang yang berada di panggung utama. Nah, cucok nih. Marco bisa menjadi ojek puyuh online untuk Zoro agar dia lebih mudah untuk naik ke rooftop Onigashima. Sehingga kemungkinan terjadinya clash antara Marco dengan King akan semakin besar, seperti pada video prediksi Mimin sebelumnya. Apalagi Sanjay saat ini sedang terperangkap oleh jebakan 19 detik milik Black Maria. Gempa yang barusan terjadi menjadi perbincangan hangat orang-orang yang ada di sana. Bahkan bajak laut hati yang tadinya ingin bergabung dalam pertempuran digagalkan oleh gempa tersebut, di mana kapal selam mereka gagal mendekati pulau akibat Pulau Onigashima yang terus bergoyang ngebor. Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan Yamete yang membawa Momono mesum ke pelabuhan. Yamato mengatakan jika kehidupan Momo akan sangat penting untuk Wano Kuni ke depannya. Sehingga Yamete akan dengan sukarela membantu Momo agar dapat keluar dari Pulau Onigashima. Namun, ketika Yamato sampai ke pelabuhan, dia tak menemukan satupun kapal. Bahkan dia tak mampu menemukan lautan di hadapannya. Akhirnya kita mengetahui mengapa Onigashima tadi sempat goyang ngebor. Semua itu dikarenakan jurus dari Kaido yang dinamakan Homuragumo atau awan panas. Kaido menggunakan Homuragumo untuk menerbangkan Onigashima dan saat ini Pulau Shaiton tersebut sedang OTW menuju ke ibu kota bunga. Di akhir chapter, Kaido terlihat berdiri tegak sendirian dan berkata, "Ayo kita mulai, dunia yang penuh dengan kebagongan." Yap, benar-benar chapter yang sangat keren. Tapi sebelumnya di sini Mimin hanya sekedar mengingatkan jika pada manga One Piece chapter 957 ini Odading Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah rangkuman manga One Piece chapter 997. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!